Aku diceraikan dan diusir tanpa membawa apa-apa. Satu-satunya harapan hanyalah tabungan lama pemberian ayahku. Saat hendak mencairkannya, suasana bank mendadak berubah. Petugas menatapku gemetar. Bu, ini tidak seperti yang ibu kira. Aku pun syok mengetahui kebenarannya. Sebelum kita mulai ceritanya, bagi yang like, komen, dan subscribe ke channel ini, kami doakan semoga dilapangkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dan agar kita bisa membuat kisah menarik lainnya. Mari kita mulai ceritanya. Apa kamu masih punya harga diri, Laras? Keluar sekarang. Suara Aris menggelegar di ruang tamu rumah kami yang megah di kawasan Ijen Nirwana. Udara dingin malang yang biasanya menyejukkan. Sore itu terasa mencekik leherku. Aku berdiri mematung, menatap koper kain tua yang dilemparkan Aris ke lantai marmer, hingga menimbulkan dentum yang memekakan telinga. Di ambang pintu, seorang wanita muda dengan riasan tebal berdiri bersedekap, menatapku dengan tatapan pemenang yang menghina. Dia adalah alasan mengapa janji suci yang kami ucapkan 7 tahun lalu kini berubah menjadi sampah tak berharga. Aku mencoba mencari sisa-sisa kewarasan dalam sorot mata suaminya. Pria yang dulu berjanji akan menjagaku setelah ayahku tiada. Namun, yang kutemukan hanyalah kebencian dan rasa jijik. Aris, yang karirnya meroket berkat koneksi mendiang ayahku, kini merasa aku hanyalah beban yang menghalangi kebahagiaannya. Ia merasa telah cukup memberiku makan selama ini, padahal setiap tetes keringat yang ia hasilkan berdiri di atas pondasi yang dibangun oleh keluargaku. Aku tidak akan pergi tanpa hakku. Riz, kita membangun ini bersama. Suaraku bergetar, bukan karena takut, melainkan karena menahan badai amarah yang bergejolak di dada. Aris tertawa sinis. Langkah kakinya mendekat hingga wajahnya hanya berjarak beberapa senti dari wajahku. Bau parfum mahalnya yang dulu kusukai kini tercium sangat busuk. Hak? Kamu tidak membawa apa-apa saat menikah denganku selain nama besar ayahmu yang sudah mati itu. Rumah ini, mobil, bahkan baju yang kamu pakai itu adalah milikku. Pergi sekarang atau aku akan memanggil petugas keamanan untuk menyeretmu seperti anjing. Wanita di belakangnya terkikik, menambah perih luka di hatiku. Tanpa kata lagi, Aris merenggut tasku dan menggeledahnya. Ia mengambil kunci mobil, kartu kredit, dan ponsel terbaru yang ia belikan bulan lalu. Ia meninggalkanku hanya dengan sebuah tas jinjing kecil berisi pakaian sehari-hari dan sebuah dompet usang yang terselip di balik tumpukan kain. Ia tidak tahu bahwa di dalam dompet itu, terdapat satu-satunya peninggalan ayahku yang belum pernah kusentuh sama sekali. Sebuah buku tabungan bank daerah yang warnanya sudah memudar. Aku diseret paksa menuju gerbang depan. Tanganku terasa perih karena cengkeraman kasarnya. Saat pintu gerbang besi yang tinggi itu tertutup dengan dentingan keras, aku tersungkur di atas aspal dingin. Beberapa tetangga yang sedang berolahraga sore melirik dengan tatapan kasihan. Namun tak ada satupun yang berani mendekat. Langit malang mulai berubah jingga keunguan, menandakan malam akan segera tiba, dan aku tidak memiliki tempat untuk berteduh. Aku berdiri perlahan, membersihkan debu di rokku dengan tangan yang gemetar. Tidak ada air mata yang jatuh. Rasa sakit ini terlalu dalam untuk sekadar ditangisi. Aku mulai berjalan menyusuri trotoar, meninggalkan kawasan elit itu dengan langkah gontai. Pikiranku melayang pada ayah. Pria sederhana yang dulu bekerja sebagai guru itu selalu berpesan, Laras, jika suatu saat duniamu runtuh, bukalah tabungan ini di kota kelahiranmu. Jangan pernah membukanya jika kamu masih merasa bahagia. Selama 7 tahun menjadi istri Aris, aku merasa sangat bahagia, atau setidaknya aku berpura-pura begitu, sehingga aku melupakan keberadaan buku tabungan itu. Aku selalu menganggap itu hanyalah tabungan berisi uang pensiunan guru yang tidak seberapa jumlahnya. Mungkin hanya cukup untuk menyewa kamar kos kecil di pinggiran kota, atau membeli makan untuk beberapa minggu ke depan. Tapi saat ini, benda itu adalah satu-satunya jembatan antara aku dan kelangsungan hidupku. Langkahku membawaku menuju pusat kota, ke arah jalan kayu tangan yang kini mulai gemerlap dengan lampu-lampu hias. Keramaian orang yang bersuah foto dan aroma kopi dari kedai-kedai di pinggir jalan terasa sangat asing bagiku. Aku merasa seperti orang asing di tanah kelahiranku sendiri.
Aku merogoh dompet usang itu, mengeluarkan buku tabungan dengan sampul biru tua yang sudah lecek. Nama ayahku tertera di sana, ditulis dengan tulisan tangan yang rapi. Malam itu, aku memutuskan untuk menginap di sebuah musola kecil di dekat stasiun. Suara kereta api yang menderu di kejauhan menjadi pengantar tidurku yang penuh kegelisahan. Aku memeluk tas jinjingku erat-erat, seolah-olah itu adalah satu-satunya pelindungku dari dunia yang baru saja menghancurkanku. Dalam kegelapan, aku berjanji pada diriku sendiri bahwa besok, saat matahari terbit di ufuk timur Malang, aku tidak akan lagi menjadi laras yang lemah. Aku akan mengambil kembali martabatku, dimulai dari sisa-sisa peninggalan ayah. Aku tidak tahu apa yang menantiku di bank besok pagi, namun aku tidak punya pilihan lain selain berharap pada keajaiban yang ditinggalkan oleh seorang pria yang sangat menyintaiku. Udara pagi di kota Malang selalu memiliki cara untuk menusuk hingga ke tulang, namun rasa dingin yang merayap di kulitku tak sebanding dengan kekosongan yang kurasakan di dada. Aku terbangun saat muazin mengumandangkan azan subuh di musola kecil dekat stasiun ini. Setelah membasuh wajah dengan air wudhu yang terasa seperti es, aku mencoba merapikan pakaianku yang kusut. Aku harus terlihat pantas. Ayah selalu mengajarkan bahwa harga diri dimulai dari cara kita membawa diri, meski dunia sedang berusaha menginjak-injak kita. Aku berjalan menyusuri trotoar menuju kawasan kayu tangan saat matahari mulai mengintip dari balik sela-sela bangunan kolonial. Perutku perih karena belum terisi sejak kemarin siang, namun fokus utamaku adalah bank daerah yang baru akan buka pukul 8 pagi. Sambil menunggu, aku duduk di sebuah bangku kayu panjang di pinggir jalan, memperhatikan orang-orang yang mulai berangkat kerja. Aku teringat bagaimana biasanya pada jam seperti ini, aku sedang menyiapkan sarapan mewah untuk Aris dan mendengarkan keluh kesahnya tentang bisnis properti yang ia jalani. Sekarang, aku bahkan tidak tahu apakah aku bisa membeli sepiring nasi besok pagi. Aku merogoh dompet usang itu lagi, memandangi buku tabungan biru tua milik ayah. Ada rasa sesak yang menghimpit saat mengingat pesan terakhirnya. Ayah adalah sosok yang pendiam, seorang guru sejarah yang menghabiskan masa tuanya dengan membaca buku di teras rumah kami yang sederhana di Lawang. Ia tidak pernah menunjukkan tanda-tanda memiliki kekayaan. Rumah kami kecil, motornya pun sudah tua dan sering mogok. Namun, sorot matanya saat memberikan buku ini sangat dalam, seolah ia sedang memberikan sebuah kunci rahasia yang berat untuk dipikul. Laras, ingat, jangan pernah merasa rendah diri di hadapan siapapun. Bisikan ayah seolah kembali terngiang di telingaku, terbawa angin pagi yang berhembus kencang. Langkah kaki mulai ramai memenuhi jalanan. Aku bangkit dan berjalan menuju gedung besar dengan pilar-pilar kokoh yang merupakan kantor pusat Bank Sentral Jatim di Malang. Gedung itu tampak angkuh, mencerminkan kekuatan uang yang berputar di dalamnya. Aku merasa kecil saat berdiri di depan pintu kaca otomatis yang mengkilap. Saat pintu terbuka, embusan pendingin ruangan langsung menyambutku, membuatku sedikit menggigil. Seorang petugas keamanan dengan seragam rapi dan tegak segera menghampiriku. Ia menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki. Aku sadar, penampilanku yang hanya membawa tas jinjing kain dan baju yang sudah dipakai sejak kemarin mungkin membuatnya curiga. Namun, aku tetap mendongakkan kepala, berusaha menjaga sisa-sisa wibawa yang masih kupunya. Ada yang bisa dibantu, Bu? Tanya petugas itu dengan nada yang sopan namun formalitas belaka. Matanya tak lepas dari koper kecil yang kuletakkan di lantai. Saya ingin mencairkan tabungan lama milik ayah saya. Jawabku tenang. Aku menunjukkan buku tabungan biru tua itu. Petugas itu sempat mengernyitkan dahi saat melihat betapa usangnya buku itu. Sampulnya sudah agak terkelupas di bagian sudut, dan logo bank yang tertera di sana adalah logo versi lama yang sudah tidak digunakan selama lebih dari 10 tahun. Silakan ambil nomor antrean untuk layanan nasabah di mesin itu, Bu. Ucapnya sambil menunjuk sebuah mesin layar sentuh di pojok ruangan. Aku berjalan menuju mesin tersebut. Jemariku yang gemetar menyentuh layar, dan keluarlah selembar kertas kecil dengan nomor antrean A042. Di ruang tunggu yang luas itu, sudah ada beberapa orang yang duduk di kursi empuk berwarna biru. Ada pengusaha dengan kemeja batik mahal, ibu-ibu sosialita yang menenteng tas bermerek, dan aku, wanita yang baru saja diusir dari rumahnya,
Duduk di pojok ruangan sambil memeluk buku tabungan tua seolah itu adalah nyawaku. Aku memperhatikan layar digital yang memanggil nomor antrean satu persatu. Setiap bunyi denting mesin itu membuat jantungku berdegup lebih kencang. Aku mulai menghitung-hitung dalam hati. Jika tabungan ini berisi sisa gaji ayah, mungkin jumlahnya sekitar 5 atau 10 juta rupiah. Uang itu akan cukup untuk membayar uang muka kontrakan kecil dan modal untuk berjualan makanan atau mencari pekerjaan baru. Aku tidak butuh kemewahan. Aku hanya butuh tempat untuk memulai kembali hidupku tanpa bayang-bayang hinaan Aris. Namun, ada perasaan aneh yang mengusik batin. Mengapa ayah harus menunggu saat aku hancur untuk menyuruhku membuka tabungan ini? Jika isinya hanya uang pensiun biasa, bukankah seharusnya diberikan saat aku baru menikah atau saat aku sedang membutuhkan modal usaha dulu? Spekulasi-spekulasi mulai bermunculan di kepalaku, membuat rasa mual karena lapar mendadak hilang digantikan oleh ketegangan yang merambat. Suara mesin kembali berdenting, memecah lamunanku. Nomor antrean A042. Silakan menuju meja layanan nasabah nomor 3. Aku menarik napas panjang, menguatkan kaki yang terasa lemas, dan berjalan menuju meja yang dimaksud. Di balik meja itu, seorang wanita muda dengan seragam biru muda yang sangat rapi tersenyum profesional padaku. Aku duduk, meletakkan buku tabungan itu di atas meja kayu yang dipoles mengkilap, tanpa menyadari bahwa hidupku akan berubah total dalam hitungan menit ke depan. Wanita di balik meja layanan nasabah itu bernama Rina. Setidaknya begitulah yang tertulis di papan nama kecil yang tersemat di seragamnya. Ia tersenyum ramah, tipe senyum yang biasa diberikan kepada nasabah biasa yang ingin mengurus kartu ATM hilang atau sekadar mencetak buku tabungan. Aku membalas senyumnya dengan kaku, sementara tanganku yang dingin meletakkan buku biru tua milik ayah di atas meja. "Selamat pagi, Ibu. Ada yang bisa saya bantu dengan buku tabungan ini?" tanya Rina dengan suara yang merdu. "Saya ingin mencairkan seluruh isinya," jawabku lugas. Suaraku terdengar lebih tenang dari yang kukira, meski di dalam hati aku sedang menghitung berapa harga nasi bungkus termurah di dekat sini jika ternyata isi tabungan ini benar-benar hanya sisa uang pensiun yang minim. Rina mengambil buku itu, membukanya perlahan, lalu mengernyitkan dahi. "Ini buku tabungan jenis lama sekali ya, Bu? Kami sudah tidak mengeluarkan seri ini sejak 15 tahun yang lalu. Mohon tunggu sebentar. Saya harus memeriksa data induk di sistem kami terlebih dahulu." Aku mengangguk dan memperhatikan jemari Rina yang mulai menari di atas papan tik komputer. Suasana di dalam bank pagi itu terasa sangat sibuk. Di luar, jalanan kota Malang mulai padat oleh kendaraan. Suaranya terdengar samar-samar menembus kaca tebal gedung. Aku melihat seorang pria parubaya di meja sebelah sedang menyetor tumpukan uang pecahan 100.000 yang sangat tebal. Aku membuang muka, merasa sedikit getir dengan kondisiku yang sekarang. Tiba-tiba, gerakan tangan Rina berhenti. Matanya terpaku pada layar komputer. Ia mengedipkan matanya berkali-kali seolah tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Ia kemudian menatapku, lalu kembali menatap layar, dan kembali lagi menatapku dengan ekspresi yang sulit diartikan. "Ada masalah, Mbak?" tanyaku cemas. Jantungku mulai berpacu. Apakah akun ini sudah dibekukan? Atau apakah ini buku tabungan palsu? Pikiran buruk mulai meracuni otakku. Rina tidak menjawab. Ia malah berbisik kepada rekan di sebelahnya. Rekannya itu ikut mengintip layar komputer, lalu menutup mulutnya dengan tangan, menunjukkan ekspresi terkejut yang sama. Mereka berdua menatapku seolah-olah aku adalah alien yang baru saja mendarat di tengah kota Malang. "Ibu, Ibu Larasati, benar?" tanya Rina dengan suara yang tiba-tiba menjadi sangat rendah dan sedikit gemetar. "Iya, saya sendiri. Ada apa sebenarnya? Apa uangnya sudah tidak ada?" Aku mulai merasa panik. Jika uang ini hilang, aku benar-benar tidak punya apa-apa lagi di dunia ini. Rina tidak langsung menjawab. Ia justru berdiri dari kursinya. "Mohon tunggu sebentar, Bu. Saya harus memanggil penyelia saya. Ini bukan prosedur biasa." Ia berjalan dengan langkah terburu-buru menuju sebuah ruangan di bagian belakang. Aku duduk terpaku, merasakan pandangan beberapa orang di ruang tunggu mulai tertuju padaku.
Petugas keamanan yang tadi menyapaku di depan kini berdiri lebih dekat. Tangannya berada di dekat sabuk perlengkapannya. Ia menatapku dengan waspada. Ketegangan di ruangan itu mendadak meningkat drastis. Seolah-olah ada sebuah bom yang siap meledak. Aku meremas jemariku sendiri. Apa yang salah? Ayahku hanyalah seorang guru sejarah sederhana di Lawang. Ia menjalani hidup dengan sangat bersahaja, bahkan cenderung kekurangan. Tidak mungkin ia terlibat dalam tindak kriminal atau pencucian uang. Namun, reaksi para petugas bank ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang sangat tidak beres dengan angka-angka yang tertera di dalam sistem mereka. Beberapa menit kemudian, Rina kembali, namun ia tidak sendirian. Ia didampingi oleh seorang pria parubaya dengan setelan jas mahal yang tampak sangat berwibawa. Dari tanda pengenalnya, aku tahu dia adalah manajer operasional bank ini. Wajahnya terlihat pucat, dan ada peluh tipis di dahinya meskipun ruangan ini sangat dingin. Pria itu membungkuk sedikit ke arahku, sebuah gestur penghormatan yang sangat berlebihan untuk seseorang yang penampilannya berantakan seperti aku. Ibu Larasati, saya Gunawan, manajer operasional di sini. Bisa kita bicara di ruangan yang lebih pribadi? Di sini terlalu terbuka. Kenapa harus ke ruang pribadi? Saya hanya ingin mengambil uang saya. Protesku. Aku mulai merasa takut. Apakah aku akan ditangkap? Apakah Aris telah melaporkan sesuatu yang membuat akunku bermasalah? Mohon kerjasamanya, Bu. Ini demi keamanan dan kenyamanan Ibu sendiri, kata Pak Gunawan dengan nada yang sangat memohon. Ia memberi isyarat kepada petugas keamanan untuk membukakan pintu pembatas. Aku berdiri dengan kaki yang terasa seperti jeli. Aku melirik ke sekeliling, merasa seperti seorang pesakitan yang akan dibawa ke ruang interogasi. Saat aku berjalan melewati meja layanan, aku sempat melirik sekilas ke arah layar komputer Rina yang masih menyala. Di sana, aku melihat deretan angka 0 yang sangat panjang, diikuti oleh sebuah kode status berwarna merah yang berkedip-kedip. Nasabah prioritas khusus, amanah abadi. Aku tidak mengerti apa artinya. Namun firasatku mengatakan bahwa apa yang akan kudengar di dalam ruangan itu akan mengubah seluruh sejarah hidupku. Pintu ruang VIP yang kedap suara itu tertutup dengan bunyi klik yang tajam, memutusku dari hiruk-pikuk dunia luar, dan disinilah kebenaran itu mulai menampakkan wajahnya. Ruangan itu sangat sunyi, hanya deru halus dari mesin pendingin ruangan yang terdengar. Di atas meja jati yang besar, Pak Gunawan meletakkan buku tabungan biruku seolah-olah benda itu adalah peninggalan purbakala yang sangat rapuh. Ia duduk di hadapanku dengan posisi tubuh yang sangat sopan, sementara Rina berdiri di sampingnya dengan tangan tertangkup di depan. Bu Laras, Pak Gunawan memulai pembicaraan, suaranya sedikit serak. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, saya harus bertanya, apakah Ibu tahu siapa sebenarnya mendiang ayah Ibu, Bapak Broto Atmojo? Aku mengernyitkan dahi. Pertanyaan itu terasa sangat aneh. Tentu saja saya tahu. Beliau adalah guru sejarah di SMA Negeri di Lawang. Beliau hidup sangat sederhana. Bahkan kami sering kesulitan membayar pajak rumah sebelum beliau wafat. Kenapa Bapak bertanya seperti itu? Pak Gunawan dan Rina saling berpandangan. Ada kilat ketidakpercayaan di mata mereka. Pak Gunawan kemudian memutar layar komputer cadangan yang ada di meja tersebut ke arahku. Bu, ini tidak seperti yang Ibu kira. Selama puluhan tahun, sistem kami mengunci rekening ini atas permintaan pemiliknya sendiri. Akun ini adalah akun warisan terikat yang hanya bisa diakses oleh ahli waris tunggal saat berada dalam kondisi darurat atau setelah masa penguncian berakhir. Mataku terpaku pada angka yang tertera di layar. Aku mengerjap, mencoba menghitung jumlah nol yang berjejer di sana. Jantungku serasa berhenti berdetak. Angka itu bukan jutaan. Bukan pula puluhan juta. Ini salah. Pasti ada kesalahan sistem. Bisikku dengan suara yang hampir hilang. Ayah saya tidak mungkin punya uang sebanyak ini. 500 miliar rupiah? Itu tidak masuk akal. Pak Gunawan menggeleng pelan. Itu baru saldo tunainya. Bu, rekening ini terhubung dengan sertifikat kepemilikan lahan di kawasan industri di Pasuruan dan beberapa aset properti di Surabaya yang dikelola oleh pihak ketiga. Ayah Ibu bukan sekadar guru sejarah.
Beliau adalah salah satu pendiri awal bank daerah ini saat pertama kali dibentuk, dan beliau memilih untuk melepaskan jabatan eksekutifnya demi hidup tenang di Lawang. Namun saham dan asetnya terus berkembang tanpa pernah beliau sentuh. Aku merasa dunia di sekelilingku mulai berputar. Ingatanku kembali pada masa kecil, saat ayah menjahit sendiri sepatunya yang jebol, atau saat kami hanya makan nasi dengan garam di akhir bulan. Mengapa? Mengapa ayah membiarkanku hidup dalam keprihatinan sementara ia memiliki gunung emas ini? Ibu Laras. Suara Pak Gunawan menyentakku kembali ke kenyataan. Status rekening ini adalah amanah abadi. Artinya, seluruh aset ini sekarang sepenuhnya berada di bawah kendali ibu. Namun, ada satu hal yang membuat petugas kami gemetar tadi. Apa itu? Tanyaku dengan napas memburu. Saat ibu memasukkan nomor kartu identitas untuk verifikasi tadi, sistem kami mendeteksi adanya upaya akses paksa dari pihak luar selama 3 jam terakhir. Ada seseorang yang mencoba masuk ke data aset ini menggunakan surat kuasa yang ditandatangani atas nama ibu. Jelas Pak Gunawan dengan nada serius. Darahku mendidih. Aku tahu siapa pelakunya. Aris. Pasti dia. Pria itu tidak mungkin mengusirku begitu saja jika dia tidak menemukan sesuatu. Dia pasti telah menggeledah lemari lama ayah sebelum mengusirku, menemukan salinan dokumen ini, dan mencoba mengklaimnya sebelum aku sempat ke bank. Dia mengusirku agar aku luntung-lantung di jalanan sementara dia mencoba merampok warisanku. Ibu Larasati. Rina menyentuh bahuku pelan karena melihatku mendadak pucat dan gemetar. Ibu baik-baik saja. Petugas. Suaraku tercekat. Tolong, kunci semua akses. Jangan biarkan siapapun, terutama pria bernama Aris Pratama, menyentuh 1 rupiah pun dari sini. Pak Gunawan mengangguk mantap. Tentu, Bu. Secara hukum, surat kuasa apapun yang tidak divalidasi dengan kehadiran ibu di sini dianggap tidak sah. Tapi, ibu harus tahu satu hal lagi. Karena jumlah aset ini sangat besar, keberadaan ibu sekarang dalam pengawasan otoritas pusat. Ibu bukan lagi orang biasa di Malang. Ibu adalah pemegang saham individu terbesar di bank ini. Aku menyandarkan punggungku ke kursi kulit yang empuk. Ironis. Beberapa jam yang lalu aku hampir menangis karena tidak tahu harus makan apa. Dan sekarang aku memiliki kekuatan untuk membeli seluruh perumahan elit tempat Aris tinggal. Namun, alih-alih merasa senang, aku merasakan kemarahan yang luar biasa. Aris tidak hanya mengkhianati cintaku, dia juga mencoba mencuri warisan terakhir yang dijaga ayahku dengan nyawanya. Bu Laras. Pak Gunawan menawarkan, apakah ibu ingin kami menyiapkan pengawalan pribadi dan akomodasi di hotel terbaik di kota ini? Kami memiliki protokol khusus untuk nasabah di tingkat ibu. Aku menatap buku tabungan biru itu. Ayah ingin aku membuka ini saat duniaku runtuh, karena dia tahu, hanya dengan kekuatan inilah aku bisa menghancurkan orang-orang yang meremehkanku. Tidak perlu hotel mewah untuk sekarang, kataku dengan mata yang kini berkilat tajam. Siapkan tim hukum terbaik yang dimiliki bank ini. Saya punya urusan yang harus diselesaikan di Ijen Nirwana sore ini. Dinding ruang VIP yang kedap suara itu seolah semakin menghimpitku, namun bukan karena rasa takut, melainkan karena gelombang kenyataan yang menghantam kesadaranku. Aku menatap pantulan diriku di cermin besar yang menghiasi sudut ruangan. Wanita di dalam cermin itu tampak kusam, dengan lingkaran hitam di bawah mata dan baju yang sedikit kusut. Namun sorot matanya telah berubah. Ada api yang mulai menyala di sana. Api yang dipicu oleh pengkhianatan Aris dan kasih sayang ayahku yang tak terduga. Ibu Laras. Pak Gunawan memecah keheningan dengan suara yang penuh kehati-hatian. Sesuai permintaan ibu, tim hukum kami sudah dalam perjalanan. Sambil menunggu, ada beberapa dokumen protokol keamanan yang harus ibu tanda tangani. Mengingat besarnya aset ini, ibu kini masuk dalam kategori tokoh dengan pengaruh finansial tinggi di Jawa Timur. Aku mengambil pulpen emas yang disodorkan Rina. Saat menggoreskan tanda tangan di atas kertas bermaterai itu, aku merasa seperti sedang menandatangani akta kelahiran baruku. Setiap coretan tinta adalah paku baru di peti mati masa laluku yang menyedihkan bersama Aris. Pak Gunawan, kataku sambil meletakkan pulpen itu kembali.
Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membekukan seluruh aset yang berkaitan dengan nama Aris Pratama? Jika aset tersebut terbukti dibiayai menggunakan dana talangan dari rekening ayah saya. Pak Gunawan menyesuaikan letak kacamatanya. Jemarinya bergerak cepat di atas tablet digital. Setelah kami melakukan audit cepat, ternyata perusahaan properti milik suami maksud saya, mantan suami ibu, menggunakan jaminan bank yang sumber dananya berasal dari sertifikat deposito atas nama Bapak Broto Atmojo. Ayah ibu memberikan izin penggunaan itu 10 tahun lalu sebagai modal awal, namun dengan syarat tetap menjadi milik sah keluarga Broto Atmojo. Aku menarik napas tajam. Jadi, selama ini Aris membangun kerajaannya di atas tanah yang dipinjamkan oleh ayahku, dan dia memiliki keberanian untuk menyebutku benalu? Kejahatannya bukan hanya perselingkuhan, tapi sebuah perampokan sistematis terhadap kebaikan hati seorang pria tua yang hanya ingin melihat anaknya bahagia. Lakukan sekarang. Perintahku dingin. Cabut semua dukungan finansial, batalkan jaminan banknya, dan sita kembali semua aset yang secara hukum milik ayah saya. Saya ingin dia merasakan apa yang saya rasakan kemarin sore, berdiri di trotoar tanpa 1 sen pun di saku. Rina tampak sedikit gemetar mendengar nada suaraku. Namun Pak Gunawan hanya mengangguk patuh. Di dunia perbankan tingkat tinggi, mereka sudah biasa melihat drama seperti ini. Bagi mereka, aku adalah pemilik kuasa, dan titahku adalah hukum. Namun, di tengah kemarahan itu, sebuah pertanyaan besar masih menggantung di benakku. Mengapa ayah memilih untuk hidup menderita? Mengapa ia membiarkanku tumbuh dengan pola pikir bahwa kami adalah keluarga miskin? Apakah ia mencoba melindungiku dari sesuatu yang lebih berbahaya daripada kemiskinan? Ibu Larasati, Rina berkata pelan. Ada seorang tamu yang memaksa ingin menemui ibu. Dia mengaku sebagai pengacara Bapak Aris Pratama. Dia berada di lobi sekarang, membawa dokumen yang katanya sudah ibu setujui kemarin malam. Aku tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang terasa pahit sekaligus memuaskan. Cepat sekali dia bergerak. Dia pikir aku masih laras yang bisa dia bohongi dengan selembar kertas kosong di bawah ancaman. Apa ibu ingin kami mengusirnya? Tanya Pak Gunawan. Tidak. Jawabku tegas sambil berdiri. Bawa dia ke sini. Tapi sebelumnya, tolong panggilkan 2 petugas keamanan untuk berdiri di belakang saya. Dan Mbak Rina, tolong pesankan saya segelas kopi hitam paling pekat yang ada di kota ini. Saya ingin tetap terjaga saat melihat kehancuran pria itu dimulai. Beberapa menit kemudian, pintu ruang VIP terbuka. Seorang pria dengan setelan safari yang tampak angkuh masuk dengan langkah terburu-buru. Dia adalah pengacara kepercayaan Aris, pria yang sering kulihat makan malam di rumah kami. Dia meletakkan sebuah map coklat di atas meja tanpa permisi. Ibu Laras, untunglah ibu ada di sini. Pak Aris meminta saya segera menyelesaikan urusan administrasi penyerahan hak waris yang tertinggal. Beliau bilang, ibu sudah sepakat untuk menyerahkan buku tabungan tua itu sebagai kompensasi biaya hidup ibu selama ini. Ucap sang pengacara dengan nada meremehkan. Aku menatap map itu, lalu beralih menatap wajah pria di depanku. Kompensasi biaya hidup? Jadi, Aris merasa saya berutang padanya. Yah, secara logika begitu, bukan? Ibu hanya tinggal di rumah, menikmati fasilitas. Pak Aris hanya ingin memastikan semua bersih secara hukum sebelum beliau mendaftarkan pernikahan barunya. Pengacara itu tertawa kecil, tidak menyadari bahwa ia baru saja menggali lubang kuburnya sendiri. Aku mengambil buku tabungan biru tua itu dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Katakan pada Aris, buku ini bukan berisi uang receh untuk membayar hutang budi. Buku ini adalah sertifikat kepemilikan atas setiap jengkal tanah yang dia injak saat ini. Dan katakan padanya, waktu bermain-main sudah habis. Wajah pengacara itu berubah dari angkuh menjadi bingung, lalu perlahan menjadi pucat saat ia melihat Pak Gunawan berdiri di sampingku dengan wajah sedingin es. Maaf, saudara, sela Pak Gunawan. Anda berada di ruang nasabah prioritas utama kami. Dan dokumen yang Anda bawa itu, saya sarankan Anda simpan kembali sebelum tim hukum kami menuntut Anda atas pasal penipuan dan percobaan perampokan aset negara. Di saat itulah, ponsel pengacara tersebut berdering. Dari layar yang menyala, terlihat nama, Aris,
memanggil. Aku bisa menebak apa yang terjadi di seberang sana. Mungkin bank sudah mulai membekukan rekening perusahaannya. Atau mungkin petugas lapangan sudah mulai memasang garis penyitaan di kantornya yang megah di pusat kota Malang. Angkat. Perintahku. Berikan ponsel itu padaku. Aku ingin bicara dengan suamiku tercinta untuk terakhir kalinya. Tangan pengacara itu gemetar saat menyodorkan ponselnya kepadaku. Aku mengambil perangkat mahal itu dengan ujung jari, merasakan getaran konsisten yang seolah mewakili kepanikan di ujung sana. Aku menekan tombol hijau, lalu menempelkannya ke telinga. Ruangan itu mendadak sunyi senyap, seolah-olah semua orang menahan napas untuk mendengar apa yang akan terjadi. Halo? Wijaya? Kenapa lama sekali? Suara Aris terdengar meledak-ledak, penuh dengan nada tinggi yang tidak stabil. Cepat bawa perempuan itu ke notaris. Sialan, semua kartu kreditku ditolak di toko perhiasan, dan manajer bank di kantorku bilang ada pembekuan aset mendadak. Apa yang terjadi? Apa si Lara sudah menyerahkan buku tua itu? Aku membiarkan keheningan menggantung sejenak, menikmati setiap detik kecemasan dalam suaranya. Aris, ucapku pendek. Suaraku terdengar begitu asing di telingaku sendiri, dingin, datar, dan berwibawa. Keheningan seketika terjadi di seberang telepon. Aku bisa membayangkan wajah Aris yang memucat di tengah pusat perbelanjaan atau di kantornya yang mewah. Laras, kenapa ponsel Wijaya ada padamu? Mana buku itu? Jangan main-main. Laras, kamu tidak tahu apa yang sedang kamu hadapi. Justru aku baru saja tahu apa yang sedang kuhadapi, Aris. Jawabku sambil menatap keluar jendela, ke arah deretan pohon palem yang berjajar di sepanjang jalanan kota Malang. Aku sedang menghadapi kenyataan bahwa suamiku adalah seorang pencuri yang membangun istana di atas keringat ayahku. Kamu bicara tentang hak? Rumah yang kamu tempati, kantor tempat kamu menyombongkan diri, bahkan mobil yang kamu pakai untuk menjemput wanita simpananmu itu, semuanya berdiri di atas jaminan nama Broto Atmojo. Jangan membual, teriaknya. Namun aku bisa mendengar nada ketakutan yang mulai merayap. Ayahmu itu hanya guru tua yang miskin. Dia tidak punya apa-apa. Itulah kehebatan ayah. Beliau tidak perlu memamerkan kekayaannya hanya untuk merasa berharga. Tidak seperti kamu yang harus menginjak orang lain agar terlihat tinggi, balasku tajam. Mulai detik ini, Aris, aku mencabut semua dukungan finansial yang selama ini mengalir ke perusahaanmu. Kamu punya waktu 2 jam sebelum pihak bank dan jurusita datang ke rumah Ijen Nirwana untuk mengosongkan tempat itu. Karena secara hukum, rumah itu adalah milik yayasan ayahku, bukan milikmu. Laras, tunggu. Kita bisa bicara baik-baik. Aku hanya emosi kemarin. Suaranya berubah seketika. Dari menggertak menjadi memelas. Ingat masa lalu kita. Laras. Aku melakukan ini semua untuk masa depan kita juga. Masa depan kita sudah mati saat kamu melemparkan koperku ke lantai. Aris, selamat menikmati hidup barumu di trotoar. Aku mematikan sambungan telepon tanpa menunggu jawabannya. Aku menyerahkan kembali ponsel itu kepada pengacara Wijaya yang kini tampak seperti orang yang baru saja melihat hantu. Silakan keluar, kataku pada Wijaya. Sampaikan pada klien Anda. Jika dia berani mendekatiku atau mencoba masuk rumah itu lagi, dia akan berhadapan dengan tim hukum Bank Sentral Jatim. Setelah pria itu pergi dengan langkah 1000, aku terduduk di kursi. Kemenangan ini terasa manis, namun ada rasa pahit yang tersisa. Aku menatap Pak Gunawan yang sejak tadi memperhatikanku dengan hormat. Pak Gunawan, ada sesuatu yang mengganjal. Jika ayah memiliki semua ini, mengapa beliau merahasiakannya dariku? Mengapa beliau membiarkan dirinya terlihat seperti orang kecil? Pak Gunawan menghela napas panjang. Ia mengambil sebuah amplop coklat tua dari laci mejanya yang terkunci. Sebenarnya, ada surat wasiat tambahan yang hanya boleh diberikan jika ibu sudah mendatangi bank ini dalam kondisi seperti sekarang. Ayah ibu tahu siapa Aris sejak awal. Beliau tahu pria itu hanya menginginkan hartanya. Aku menerima amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya terdapat secari kertas dengan tulisan tangan ayah yang sangat kukenali. Laras,
Anakku sayang. Ayah tahu saat kamu membaca ini, hatimu sedang hancur. Ayah sengaja membiarkanmu hidup dalam kesederhanaan agar kamu tahu mana cinta yang tulus dan mana cinta yang hanya memandang rupa atau harta. Maafkan ayah karena membiarkanmu menderita sejenak di tangan Aris. Ayah ingin kamu melihat wajah aslinya dengan matamu sendiri, agar saat kamu memegang kendali atas semua ini, kamu tidak akan pernah membiarkan dirimu direndahkan lagi oleh siapapun. Bangkitlah. Laras, darah pejuang ada di nadimu. Air mata yang sejak kemarin ku tahan, akhirnya tumpah juga. Bukan karena sedih diceraikan Aris, melainkan karena besarnya perlindungan ayah yang melampaui maut. Beliau mempersiapkan skenario ini bukan untuk menyiksaku, tapi untuk mendewasakanku. Ibu Laras. Rina masuk ruangan dengan wajah cemas. Ada laporan dari lapangan. Bapak Aris sedang mengamuk di kantor cabang pembantu di dekat Singosari. Dia mencoba mencairkan dana darurat perusahaan secara paksa. Apa yang harus kami lakukan? Aku menghapus air mataku dengan punggung tangan. Kesedihan itu seketika berganti dengan tekad yang bulat. Biarkan dia berusaha. Semakin dia meronta, semakin dalam dia akan terperosok. Pak Gunawan, siapkan mobil. Saya ingin pergi ke Singosari. Saya ingin melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana seekor serigala berbulu domba jatuh ke dalam lubang yang dia gali sendiri. Pagi itu, di bawah langit malang yang mulai mendung, aku berangkat menuju Singosari dengan pengawalan ketat. Aku bukan lagi Laras yang terusir, melainkan Larasati Brotoatmojo yang siap mengambil kembali tahtanya. Perjalanan menuju Singosari terasa begitu singkat di dalam mobil sedan hitam mewah milik Bang. Sepanjang jalan, aku menatap deretan toko dan pohon-pohon besar yang berjajar di sepanjang jalan raya Malang Surabaya. Pikiranku melayang pada masa-masa di mana aku harus menghitung setiap rupiah untuk belanja dapur. Sementara Aris diam-diam mengeruk harta ayahku untuk memanjakan egonya. Kini, keadaan telah berbalik 180 derajat. Saat mobil memasuki area parkir kantor cabang di Singosari, suasana tampak kacau. Kerumunan orang berkumpul di depan pintu kaca, sementara suara teriakan yang sangat kukenali terdengar hingga keluar. Aku turun dari mobil, didampingi oleh dua pengawal bertubuh tegap dan Pak Gunawan. Orang-orang memberikan jalan saat melihat rombongan kami, mungkin karena aura kekuasaan yang kini terpancar dari langkah kakiku. Di dalam lobi bank, Aris tampak seperti orang kesurupan. Kemeja mahalnya sudah berantakan, dan rambutnya kusut. Ia sedang mencengkeram kerah baju salah seorang petugas keamanan bank sambil berteriak histeris. Di sampingnya, wanita selingkuhannya itu tampak pucat pasi, terus-menerus mencoba menelepon seseorang dengan tangan gemetar. Kalian tidak tahu siapa saya. Saya Aris Pratama, pemilik Pratama Realty. Berani-beraninya kalian membekukan rekening operasional saya. Cepat cairkan dana itu atau saya tuntut bank ini. Teriaknya dengan urat leher yang menegang. Lepaskan dia, Aris. Ucapku dengan suara tenang namun menggelegar di seluruh ruangan. Aris memutar tubuhnya dengan cepat. Matanya yang merah karena amarah dan kepanikan menatapku dengan kebencian yang murni. Namun, saat ia melihat pengawalan di belakangku dan rasa hormat yang ditunjukkan para staf bank kepadaku, langkahnya terhenti. Ia melepaskan cengkeramannya pada petugas keamanan itu. Laras, apa yang kamu lakukan di sini dengan orang-orang ini? Tanyanya. Suaranya kini bergetar antara marah dan tidak percaya. Oh, aku tahu. Kamu menjajakan diri pada pejabat bank ini supaya bisa membalas dendam padaku, kan? Dasar wanita rendahan. Plah. Satu tamparan keras mendarat di pipinya sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya. Bukan aku yang melakukannya, melainkan Pak Gunawan yang tampak sangat tersinggung. Jaga mulut Anda. Anda sedang berbicara dengan pemilik saham utama institusi ini. Setiap kata hinaan yang Anda lontarkan akan memperberat tuntutan hukum yang sedang kami siapkan. Aris terhuyung ke belakang, memegangi pipinya. Ia menatap Pak Gunawan, lalu menatapku dengan tatapan kosong. Pemilik saham utama? Jangan bercanda. Dia hanya anak guru miskin dari Lawang. Guru miskin yang kamu maksud adalah pemilik sah dari tanah tempat kantormu berdiri, Aris.
kataku sambil melangkah maju hingga tepat di hadapannya. Aku bisa mencium bau keringat ketakutan yang menguar dari tubuhnya. Semua aset yang kamu pamerkan selama ini adalah milik ayahku yang dititipkan padamu karena beliau mengira kamu pria yang baik. Tapi kamu membuktikan bahwa kamu hanyalah pencuri yang tidak tahu terima kasih. Wanita di samping Aris mencoba bicara. Mbak Laras, ini pasti salah paham. Diam, bentakku tanpa menoleh padanya. Kamu tidak punya hak bicara di sini. Kamu hanya parasit yang menempel pada pria yang sebentar lagi tidak akan punya apa-apa. Aku kembali menatap Aris. Aku sudah menandatangani dokumen pembatalan seluruh kontrak kerjasama antara yayasan ayahku dengan perusahaanmu. Dalam waktu 1 jam, gedung kantormu akan disegel. Rumah di Ijen Nirwana sudah dalam proses pengosongan paksa. Dan mengenai mobil yang kamu pakai. Aku melirik ke arah kunci mobil yang tergeletak di meja teller. Itu juga terdaftar atas nama perusahaan ayahku. Silakan pulang jalan kaki. Aris jatuh terduduk di lantai granit yang dingin. Keangkuhannya runtuh seketika. Laras, tolong, aku minta maaf. Aku hilaf. Kita bisa mulai lagi dari awal. Aku akan meninggalkan dia. Aku bersumpah. Jangan hancurkan aku seperti ini. Aku menatapnya dengan rasa iba, bukan karena masih cinta, tapi karena merasa kasihan melihat betapa kecilnya jiwa pria yang dulu kupuja ini. Kamu tidak sedang meminta maaf karena menyesal, Aris. Kamu meminta maaf karena kamu kehilangan hartamu. Kemarin sore, saat aku memohon padamu untuk tidak mengusirku, apa yang kamu katakan? Kamu bilang aku anjing. Sekarang, siapa yang sedang bersimpuh di lantai? Aku berbalik, tidak sudi lagi melihat wajahnya yang menyedihkan. Pak Gunawan, tolong urus sisanya. Pastikan semua prosedur hukum berjalan tanpa celah. Saya ingin pria ini mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang dia selewengkan. Saat aku berjalan keluar dari bank, aku mendengar Aris berteriak-teriak memanggil namaku, namun suaranya segera tertutup oleh deru mesin mobil. Di bawah langit Singosari yang mulai meneteskan gerimis, aku merasa sebuah beban berat telah terangkat dari pundakku. Namun, ini barulah awal. Aku harus belajar bagaimana mengelola warisan raksasa ini dan memenuhi amanah ayah yang sebenarnya. 3 bulan telah berlalu sejak badai di kantor Bank Singosari itu mereda. Pagi ini, kota Malang diselimuti kabut tipis yang menyegarkan, memberikan suasana tenang di teras rumah lama ayah di Lawang yang kini telah kurenovasi tanpa menghilangkan kesan bersahajanya. Aku menyesap kopi hitamku, menatap taman bunga yang dulu dirawat ayah dengan tangan rentanya. Di meja sampingku, tumpukan laporan keuangan dan dokumen yayasan pendidikan yang baru saja kudirikan menjadi bukti bahwa hidupku telah berubah total. Aris benar-benar hancur. Tanpa dukungan dana dari aset ayahku, seluruh kerajaan bisnisnya yang ternyata kropos itu runtuh seketika. Ia terjerat hutang di mana-mana karena gaya hidupnya yang mewah. Terakhir kudengar, ia harus menjual sisa-sisa hartanya yang tak seberapa untuk membayar pengacara agar terhindar dari penjara akibat dugaan penggelapan pajak. Wanita yang dulu menjadi selingkuhannya pun pergi meninggalkannya begitu tahu Aris tidak lagi memiliki kartu kredit tanpa batas. Kini, ia hanya menjadi bayangan masa lalu yang tak lagi memiliki kuasa atas hidupku. Namun, kejutan terbesar justru datang dari sebuah kotak kayu jati yang ditemukan oleh tukang bangunan saat memperbaiki atap rumah ini. Di dalam kotak itu, terdapat sebuah buku harian tua milik ayah dan beberapa foto hitam putih. Saat kubaca lembar demi lembar, rahasia terakhir ayah terungkap. Ayah bukan hanya seorang investor atau pendiri bank. Beliau adalah seorang pejuang pendidikan yang selama puluhan tahun menyisihkan sebagian besar keuntungan asetnya untuk beasiswa anak-anak tidak mampu di seluruh Jawa Timur secara anonim. Larasati. Suara Pak Gunawan memecah lamunanku. Beliau datang bersama tim hukum untuk laporan bulanan. Semua aset sudah sepenuhnya dialihkan ke atas nama ibu. Yayasan Brotoatmojo juga sudah resmi mengelola 10 sekolah di wilayah pedesaan Malang Selatan. Persis seperti visi yang dituliskan mendiang ayah ibu dalam buku hariannya. Aku tersenyum tipis. Terima kasih, Pak Gunawan. Saya merasa lebih kaya saat melihat anak-anak itu bisa sekolah daripada saat melihat angka di rekening bank saya.
Aku kini mengerti mengapa ayah membiarkanku merasa miskin, dan akhirnya diceraikan dalam keadaan tanpa apa-apa. Itu adalah ujian terakhir untuk memisahkan emas dari loyang, untuk memastikan bahwa anak perempuannya memiliki hati yang cukup kuat untuk memegang amanah yang begitu besar. Jika aku tidak pernah diusir dan dihina, mungkin aku akan menjadi sombong seperti Aris, terjebak dalam kemewahan yang membutakan mata batin. Sore itu, aku memutuskan untuk berjalan-jalan di sepanjang Jalan Ijen. Aku melewati depan rumah mewah yang dulu pernah kusebut rumah, yang kini telah disita dan dikosongkan. Tidak ada lagi rasa perih atau dendam saat melihat gerbang besi itu. Aku justru merasa bersyukur. Pengusiran itu adalah pintu menuju kebebasanku yang sesungguhnya. Aku berhenti di sebuah bangku taman, memperhatikan sepasang suami istri muda yang sedang tertawa sambil mendorong kereta bayi. Aku menyadari bahwa kekayaan sejati bukan terletak pada apa yang kita bawa di dalam koper saat kita pergi, melainkan apa yang kita tinggalkan di hati orang lain. Ayah meninggalkanku harta yang melimpah, namun warisan terbesarnya adalah pelajaran tentang martabat dan ketulusan. Aku merogoh saku mantelku, mengeluarkan buku tabungan biru tua yang kini sudah tidak berlaku lagi karena semua isinya telah dipindahkan ke sistem digital modern. Buku itu kini hanya selembar kertas usang, namun bagiku, itu adalah jimat keberuntungan yang menyelamatkan jiwaku dari kehampaan. Matahari mulai tenggelam di ufuk barat, membiaskan cahaya jingga di atas gunung banyak. Aku berdiri, melangkah dengan pasti menuju mobilku. Hari ini aku bukan lagi istri yang terbuang, bukan pula sekadar ahli waris kaya raya. Aku adalah Larasati, seorang wanita yang telah menemukan kekuatannya sendiri di tengah reruntuhan pengkhianatan. Aku siap menulis bab-bab baru dalam hidupku, bab yang tidak lagi ditentukan oleh orang lain, melainkan oleh tanganku sendiri. Ceritaku dengan Aris telah selesai, ditutup dengan titik yang sangat tegas. Namun, ceritaku sebagai manusia baru saja dimulai di bawah langit malang yang megah.